Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Syahrul Gunawan dengan NIM 32121710113 dari kelas Kimia Reguler Sore 2017 Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi tentang spektrofotometri IR sebagai salah satu bentuk tugas dari mata kuliah penentuan struktur secara fisiko-kimia yang diampu oleh dosen Ibu Yeni. Ada beberapa bagian yang akan dibahas dalam materi kali ini, yaitu yang pertama tentang definisi, yang kedua prinsip kerja spektrofotometri IR, yang ketiga istilah-istilah yang ada dalam spektrofotometri IR, dan yang terakhir adalah implementasi spektrofotometri IR. Masuk ke bagian pertama, spektroskopi IR atau inframerah atau infrared adalah sebuah metode analisis instrumen pada senyawa kimia yang menggunakan radiasi inframerah. Spektroskopi IR berguna untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada senyawa organik. Bila suatu senyawa diradiasi menggunakan sinar inframerah, maka sebagian sinar akan diserap oleh senyawa, dan yang lainnya akan diteruskan. Serapan ini diakibatkan karena molekul senyawa organik mempunyai ikatan yang dapat bervibrasi. Vibrasi molekul dapat dialami oleh semua senyawa organik, namun ada beberapa yang tidak terdeteksi oleh spektrometri IR. Terdapat dua macam vibrasi molekul, yaitu vibrasi regangan dan vibrasi bengkokan. Masing-masing ikatan akan mempunyai sifat yang khas. Pembacaan dilakukan pada panjang gelombang 0,75 sampai 1000 mikrometer atau pada bilangan gelombang 13.000 sampai 10 cm min 1. Satuan yang sering digunakan dalam spektrofotometri inframerah adalah bilangan gelombang atau disebut juga sebagai Kaiser. Bilangan gelombang merupakan seperpanjang gelombang atau 1 dibagi panjang gelombang dengan satuannya cm pangkat min 1. Sinar inframerah dibagi atas 3 daerah, yaitu yang pertama, daerah inframerah dekat atau yang disingkat dengan IMD. Merupakan suatu teknik spektroskopi yang menggunakan wilayah panjang gelombang inframerah pada spektrum elektromagnetik sekitar 0,75 sampai 2,5 mikrometer. Dikatakan inframerah karena wilayah ini berada di dekat wilayah gelombang merah yang tampak. Yang kedua, daerah inframerah pertengahan. Merupakan suatu teknik spektroskopi yang menggunakan wilayah panjang gelombang inframerah pada spektrum elektromagnetik sekitar 2,5 sampai 50 mikrometer atau pada bilangan gelombang 4000 sampai 200 cm min 1. Merupakan daerah spektrum radiasi IR yang paling sering digunakan dalam analisa. Dan yang ketiga adalah daerah inframerah jauh. Ini merupakan suatu teknik spektroskopi yang menggunakan wilayah panjang gelombang inframerah pada spektrum elektromagnetik sekitar 50 sampai 1000 mikrometer. Berguna untuk molekul yang mengandung atom berat. Aplikasi spektroskopi inframerah jauh digunakan dalam analisis bahan anorganik atau organometalik. Selanjutnya, prinsip kerja dari spektrofotometri IR, yaitu jika senyawa organik dikenai sinar IR yang mempunyai frekuensi tertentu atau bilangan gelombang pada 500 sampai 4000 cm min 1, sehingga beberapa frekuensi diserap oleh senyawa tersebut. Berapa banyak frekuensi tertentu yang melewati senyawa tersebut diukur sebagai presentasi transmitasi. Presentasi transmitasi dengan nilai 100% berarti semua frekuensi dapat melewati senyawa tersebut tanpa diserap sama sekali, dan transmitasi sebesar 5% mempunyai arti bahwa hampir semua frekuensi tersebut diserap oleh senyawa itu. Terdapat beberapa istilah-istilah dalam spektrofotometri IR. Yang pertama, ada vibrasi regangan atau yang sering disebut dengan stretching, yaitu bergeraknya atom secara terus-menerus di sepanjang ikatan. Akibatnya, terjadi perubahan jarak keduanya meskipun sudut ikatan tidak berubah. Yang kedua, vibrasi bengkokan atau bending, yaitu jika terdapat 3 atom yang merupakan bagian dari molekul besar, sehingga dapat menimbulkan vibrasi deformasi atau vibrasi bengkokan yang mempengaruhi keseluruhan osilasi atau molekul. Vibrasi bengkokan terbagi menjadi 4 macam, antara lain vibrasi goyangan atau rocking, vibrasi guntingan atau skittering, vibrasi pelintiran atau twisting, dan vibrasi kibasan atau wagging.
Vibrasi goyangan atau rocking yaitu unit struktur bergerak mengayun asimetri tetapi masih dalam bidang datar. Vibrasi guntingan yaitu unit struktur bergerak mengayun simetri dan masih dalam bidang datar. Vibrasi kibasan yaitu unit struktur bergerak mengibas keluar dari bidang datar. Dan vibrasi pelintiran atau twisting yaitu unit struktur berputar mengelilingi ikatan yang menghubungkan dengan molekul induk dan masih ada di dalam bidang datar. Ini merupakan salah satu contoh implementasi spektrofotometri yang digunakan pada sebuah penelitian yang berjudul Isolasi, Elusidasi Struktur, dan Uji Bioaktivitas Senyawa Steroid dari Buah Mahkota Dewa. Penelitian ini dilakukan oleh Tati Suhardati dan rekan-rekan. Di dalam penelitian ini, spektrofotometri IR digunakan untuk mengidentifikasi struktur senyawa hasil isolasi dari Buah Mahkota Dewa. Ini adalah gambar hasil spektrum IR dari senyawa hasil isolasi Buah Mahkota Dewa. Dalam pembacaan spektrum IR, pertama kita membaca ke bagian sebelah kiri, yaitu pada bilangan gelombang 4000 sampai dengan 1500 cm-1. Di sini spektrum IR senyawa yang diperoleh menunjukkan serapan melebar pada daerah bilangan gelombang 3427,8 cm-1 yang berasal dari vibrasi uluran atau stretching dari gugus OH, di mana gugus OH ini berada pada rentan bilangan gelombang 3200 sampai dengan 3500 cm-1. Vibrasi OH ini diperkuat oleh adanya serapan pada daerah bilangan gelombang sebelah kiri, yaitu sebesar 1333, sebelah kanan maksud saya 1333,56 cm-1, yang menunjukkan adanya serapan tekukan atau bending gugus OH, yang mana serapan bending gugus OH ini berada pada bilangan gelombang 1330 sampai dengan 1420 cm-1 dan bilangan gelombang 1053,97 cm-1 yang menunjukkan adanya uluran gugus COH siklik yang berada pada bilangan gelombang antara 990 sampai dengan 1060 cm-1. Pita serapan pada daerah bilangan gelombang ini memberikan gambaran bahwa senyawa merupakan senyawa siklik yang mengandung gugus OH. Gugus OH adanya pita tajam dengan intensitas kuat pada bilangan gelombang 2936,54 cm-1 adalah merupakan vibrasi uluran CH dari CH3 dan pita serapan pada bilangan gelombang 2868,27 cm-1 merupakan uluran CH pada CH2. Hal ini diperkuat dengan adanya serapan pada daerah bilangan gelombang 1377,05 cm-1 yang menunjukkan adanya tekukan CH dari CH3 yang berada pada bilangan gelombang antara 1350 sampai dengan 1370 cm-1 dan pita serapan pada bilangan gelombang 1465,29 cm-1 yang menunjukkan adanya tekukan CH dari CH2 atau skizoring yang berada pada rentan bilangan gelombang 1450 sampai dengan 1470 cm-1. Pita serapan pada bilangan gelombang 958,57 cm-1 yang menunjukkan adanya vibrasi tekukan atau bending gugus alkena atau gugus yang mempunyai rangkap 2 CH yang berada pada bilangan gelombang di antara 650 sampai dengan 1000 cm-1. Sehingga dari hasil penelitian menggunakan spektrum IR ini didapat struktur senyawa hasil isolasi seperti pada gambar yang tertampil di layar. Struktur senyawa hasil isolasi ini bernama beta sitosterol. Ini adalah beberapa daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Mungkin cukup sekian pemaparan materi singkat
tentang spektrofotometri IR dari saya. Mohon maaf karena masih banyak kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.